Bro, lu pernah nggak sih ngerasain satu momen aneh? Lu lagi nggak ngapa-ngapain, pikiran lu juga sebenarnya lagi tenang, terus tiba-tiba satu orang muncul di kepala lu. Dan bukan muncul sekilas, tapi cukup lama, cukup ganggu, cukup bikin lu mikir, kok gue kepikiran dia ya? Yang bikin tambah aneh, lu sendiri nggak nemu alasannya. Nggak ada chat masuk, nggak ada notif, nggak ada kenangan spesifik yang kepicu. Tiba-tiba aja, ada. Dan biasanya di titik itu, orang langsung nyari pembenaran. Ah, paling kebetulan. Ah, lagi kosong aja. Ah, mungkin gue cuma lagi kesepian. Padahal, pikiran manusia itu jarang banget kerja tanpa sebab. Gue mau lo dengerin ini pelan-pelan. Bukan buat bikin lo GR, tapi buat bikin lo lebih sadar. Kalau seorang cewek sering muncul di pikiran lo tanpa alasan jelas, dalam banyak kasus, itu karena lo juga lagi muter di kepalanya. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi cukup sering sampai otaknya mulai kebiasaan nyebut nama lo sendiri. Dan lucunya, biasanya dia belum sadar itu. Cewek jarang banget langsung mikir, oh gue suka dia. Enggak, itu versi yang udah kejadian belakangan. Yang terjadi di awal itu jauh lebih halus. Ada rasa keinget dikit. Ada rasa penasaran kecil. Ada rasa pengen tahu kabar lu, tapi belum berani ngaku. Makanya tanda-tandanya tuh nggak dramatis. Dia nggak bakal tiba-tiba nembak. Dia nggak bakal bilang kangen. Dia nggak bakal frontal. Yang ada justru hal-hal kecil yang kalau lo nggak peka bakal lo anggap angin lalu. Kayak dia bales chat lo walau obrolannya sebenarnya udah selesai. Dia nge-react story lo yang bahkan nggak penting. Atau dia tiba-tiba ngechat cuma buat nanya hal receh yang sebenarnya nggak perlu lo jawab panjang. Dan cowok sering banget salah baca di sini. Mereka mikir, ah dia emang ramah. Dia emang gitu ke semua orang. Padahal enggak, cewek itu ramah ke banyak orang. Tapi inisiatif kecil tanpa kebutuhan itu jarang. Masalahnya bukan di chatnya, masalahnya di dorongan. Kenapa gue kepikiran buat muncul lagi di hidup dia? Karena kalau seorang cewek netral, otaknya nggak bakal nyuruh dia buat ngelakuin hal-hal yang nggak penting. Nah di fase ini biasanya cowok mulai kehilangan kendali. Begitu ngerasa, kok dia sering nyari gue ya? Langsung mikir, berarti gue harus gas. Gue harus lebih intens. Gue harus manfaatin momentum. Dan disinilah banyak yang kepleset. Karena yang lagi terjadi sebenarnya bukan ketertarikan penuh. Yang lagi terjadi itu emosinya keusik dikit. Dan lu perlu paham satu hal penting. Sebelum logika cewek aktif, tubuhnya duluan bereaksi. Ada rasa ketarik tipis. Ada rasa penasaran yang gak bisa dijelasin. Ada rasa gak tenang kecil yang muncul tanpa izin. Dan bukannya dia langsung duduk mikir, oke gue suka dia. Yang dia lakuin justru ngetes. Tes kecil. Tes ringan. Tes yang kelihatannya gak ada artinya. Dia ngechat lu pelan. Dia lihat respon lu. Lu balas cepet atau santai. Nada lu aman atau desperate. Lu kelihatan punya hidup. Atau kelihatan nungguin dia doang. Ini bukan permainan. Ini refleks emosional. Dia lagi nyari jawaban dari satu pertanyaan dasar. Kalau perasaan ini gue biarin jalan, gue aman gak? Dan kalau lo perhatiin baik-baik, di fase ini cewek sering banget mirror tanpa sadar. Cara ngomong lo ketularan. Candaan lo muncul lagi dari mulut dia. Gaya lo jadi patokan ritme interaksi. Kenapa bisa gitu? Karena tiap kali dia mikirin lo, dia lagi muter ulang interaksi itu di kepalanya. Dan dari pengulangan itu, lahir satu hal berbahaya. Rasa akrab. Rasa akrab itu bahaya. Karena begitu nyaman muncul, emosi mulai nempel tanpa izin. Makanya ada satu tanda yang sering diremehin cowok. Padahal dalam banget. Dia inget hal-hal kecil yang bahkan lu sendiri lupa pernah lu omongin. Komentar receh, cerita singkat, preferensi kecil. Itu bukan karena dia perfeksionis, tapi karena otaknya nge-save lu sebagai signifikan.
Otak manusia cuma nyimpen hal yang punya muatan emosional. Terus masuk ke fase yang bikin cowok makin bingung. Sikapnya naik turun. Hari ini hangat, besok agak dingin, lusa balik lagi. Dan cowok langsung panik, wah gue salah apa? Wah dia ilfil nih. Padahal seringkali itu bukan soal lu, itu soal konflik di kepalanya. Satu sisi pengen deket, satu sisi takut kebuka, satu sisi nyaman, satu sisi waspada. Dan denger ini baik-baik, naik turun itu tanda konflik emosional. Bukan tanda gak peduli. Cewek yang gak peduli itu datar. Hilang, gak ribet, gak mikir. Nah, satu tanda lain yang sering kelewat. Pertanyaan yang dia tanyain ke lo, bukan nanya aktivitas, bukan nanya kerjaan, tapi nanya cara mikir lo, nilai hidup lo, sikap lo kalau ada masalah. Kenapa? Karena cewek nggak jatuh lewat data. Mereka jatuh lewat rasa aman emosional. Kalau dia bisa nebak reaksi lo tanpa cemas, tanpa mikir, nanti dia berubah nggak ya? Pikiran dia bakal makin sering balik ke lo. Perhatiin juga kalau ada cewek lain di sekitar lo. Biasanya nggak lebay, halus banget, nada suara beda dikit, atau tiba-tiba pengen lebih kelihatan, atau responnya jadi lebih hidup. Itu tandanya lo udah mulai dianggap sebagai ruang emosional. Bukan cuman orang lewat. Terus ada fase lain yang lebih dalam. Dia mulai cerita hal pribadi, tapi dibungkus santai. Bukan curhat berat, bukan drama besar. Cuman kerentanan kecil yang diselipin di obrolan biasa. Itu undangan diam-diam. Dan di fase ini, banyak cowok ngerusak semuanya. Karena mereka buru-buru. Mereka ngerasa, wah ini momen. Wah, gue harus amankan. Padahal justru yang bikin cewek makin mikirin lo adalah ketenangan lo. Bukan intensitas. Bukan kejelasan instan. Bukan janji. Semakin sering dia mikirin lo, semakin sensitif dia sama sikap lo. Kata lo berasa. Nada lo berasa. Diam lo kerasa. Dan ini penting banget buat lo pahamin. Cewek nggak jatuh karena diyakinkan. Mereka jatuh karena pikiran mereka sendiri nggak bisa lepas. Apalagi kalau dia mulai mikirin lo di momen sepi, abis capek, sebelum tidur, di sela hari yang berat. Kalau di momen itu yang muncul di kepalanya adalah lo, itu artinya lo udah jadi tempat regulasi emosional. Dan itu level yang beda, bukan cuma menarik, tapi nenangin. Makanya kadang lo ngerasa, dia nggak butuh chat tiap waktu, kadang ngilang. Tapi pas balik, hangatnya masih ada. Karena koneksi ini nggak digerakin sama cemas, tapi sama rasa aman. Dan tugas lo di titik ini sebenarnya simple. Jangan berubah. Jangan ngejar. Jangan ngerusak ritme. Tetap punya hidup. Tetap konsisten. Tetap tenang. Karena cowok yang paling sering dipikirin cewek bukan yang paling agresif, tapi yang bikin emosinya rapi. Sekarang gue mau lo diem bentar. Pikirin satu cewek di hidup lo sekarang. Yang kalau lo denger semua ini, lo kayak, anjir, ini dia. Kalau ada, lo udah tahu jawabannya. Dan kalau obrolan ini bikin lo ngelihat sesuatu dengan cara yang beda, like videonya, subscribe channel ini, dan share ke temen lo yang dari kemarin overthinking sendirian. Terima kasih, semoga bermanfaat.